Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, ia diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk pergi ke Syam dalam rangka berdagang. Syam ini kalau saat ini wilayahnya meliputi Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon. Mereka berdua terlibat dalam suatu kafilah dagang. Singkat cerita, sewaktu kafilah ini berada di Basrah, mereka bertemu dengan seorang pendeta yang namanya adalah Bahira. Bahira ini adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui Injil dan ahli tentang masalah-masalah kenasronian. Bahira kemudian melihat Nabi Muhammad SAW. Bahira tertarik, lalu diamati, kemudian diajak berbincang-bincang. Bahira kemudian bertanya kepada orang yang senantiasa bersama Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Bahira bertanya, apa status anak ini di sisimu? Abu Thalib menjawab, anakku. Perlu diketahui bahwa Abu Thalib memang biasa memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan anakku. Hal ini karena rasa cintanya yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Bahira lalu berkata, dia bukan anakmu, karena tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup. Lalu Abu Thalib berkata, dia bukan anakku, dia anak saudaraku. Bahira bertanya lagi, apa yang telah terjadi kepada ayahnya? Abu Thalib menjawab, dia meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya. Bahira kemudian berkata, Anda benar. Sekarang bawalah dia pulang ke negerinya dan jaga dengan baik. Dia dari orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya, pasti akan dijahatinya. Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara yang besar. Abu Thalib kemudian cepat-cepat berkemas-kemas dan membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Memasuki masa remaja, Rasulullah SAW mulai berusaha mencari rezeki dengan cara menggembalakan kambing. Rasulullah SAW pernah bertutur tentang dirinya. Beliau bersabda, aku dulu menggembalakan kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa qirot. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selama masa mudanya, Allah memang telah memelihara Nabi Muhammad SAW dari penyimpangan yang biasa dilakukan oleh para pemuda seusianya, seperti hura-hura dan permainan-permainan nista lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah bertutur tentang dirinya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Athir dan oleh Imam Hakim dari Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah. Aku pernah berkata kepada seorang teman yang menggembala bersamaku di Makkah, tolong awasi kambingku karena aku akan memasuki kota Makkah untuk begadang sebagaimana para pemuda. Kawan tersebut menjawab,
lakukanlah. Aku lalu keluar. Ketika aku sampai di rumah pertama di Makkah, aku mendengar nyanyian. Lalu aku bertanya, apa ini? Mereka berkata, pesta. Aku lalu duduk mendengarkannya. Allah kemudian menutup telingaku, lalu aku tertidur dan tidak terbangunkan kecuali oleh panasnya matahari. Aku kemudian kembali kepada temanku, lalu ia bertanya kepadaku dan aku pun mengabarkannya. Pada malam yang lain aku katakan kepada temanku atau kepadanya sebagaimana malam pertama. Aku pun masuk Makkah, lalu mengalami kejadian sebagaimana malam terdahulu. Setelah itu aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan. Itulah tadi beberapa hal telah kita bahas yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah SAW ke Syam dan usahanya dalam mencari rezeki. Dari beberapa hal yang telah kita bahas, nampaknya ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas lebih lanjut. Berkaitan dengan Bahira dan beritanya, ini banyak dibenarkan oleh riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW. Imam At-Tirmidzi pernah menjelaskan panjang lebar sebuah riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari tentang orang-orang dari ahlul kitab, baik dari Yahudi maupun Nasrani, yang memang telah mengetahui berita kenabian dari sifat-sifat dan tanda-tandanya yang mereka jumpai informasi ini pada Taurat maupun Injil. Ulama Sirah juga menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi biasa memohon kedatangan Rasulullah SAW, memohon kedatangan Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mendapatkan kemenangan atas kaum Aus dan Khazraj. Mereka mengharap-harapkan betul dengan mengatakan, sesungguhnya sebentar lagi akan dibangkitkan seorang Nabi yang kami akan mengikutinya. Kami lalu bersamanya akan membunuh kalian sebagaimana pembunuhan yang pernah dialami oleh kaum Ad dan Iram. Ketika orang-orang Yahudi kemudian mengingkari janjinya, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Artinya begini. Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang ahli kitab yang kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, begini pertanyaannya. Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak? Faqala na'am. Wa aktsaru ba'atsallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi bina'tihi fa'arafathu. Amma ibni fala adri malladhi qad kana min ummihi. Artinya kurang lebih begini. Apakah kamu mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu mengetahui anakmu? Ia menjawab, ya, bahkan lebih banyak. Allah mengutus, maksudnya malaikat kepercayaannya,
di langit kepada orang kepercayaannya di bumi dengan sifat-sifatnya. Lalu saya mengetahuinya. Adapun anak saya, maka saya tidak mengetahui apa yang telah terjadi dari ibunya. Bahkan keislaman Salman Al-Farisi juga disebabkan karena ia telah melacak berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya dari Injil, dari para pendeta dan ulama ahlul kitab. Hal lain yang penting untuk kita bahas sehubungan dengan usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggembalakan kambing untuk tujuan mencari rezeki, terdapat 3 pelajaran penting menurut Syekh Ramadan Al-Buti. Yang pertama adalah akhlak yang tinggi dan perasaan yang halus. Dengan kedua sifat inilah Allah memperindah kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa selama ini pamannya lah yang mengasuh dengan penuh kasih sayang sebagai layaknya bapak. Akan tetapi begitu Nabi Muhammad SAW merasakan kemampuan untuk bekerja, ia segera melakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk meringankan beban pamannya. Barangkali hasil dari pekerjaan yang dipilihkan Allah ini tidak begitu banyak dan tidak begitu penting bagi pamannya. Tetapi ini merupakan akhlak yang mengungkapkan rasa syukur, kecerdasan watak, dan kebaikan perilaku. Yang kedua, berkaitan dengan penjelasan tentang kehidupan yang diridhai oleh Allah untuk para hambanya yang saleh di dunia, sangatlah mudah jika Allah menginginkan untuk mempersiapkan Nabi Muhammad SAW sejak awal kehidupannya. Segala sarana kehidupan dan kemewahan yang dapat mencukupilah, sehingga tidak perlu lagi memeras keringat menggembalakan kambing. Tetapi tidak demikian. Hikmah ilahi menghendaki agar kita mengetahui bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperolehnya dari usaha sendiri dan imbalan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan saudaranya. Sebaliknya, harta yang terburuk ialah harta yang didapatkan oleh seseorang tanpa bersusah payah atau tanpa imbalan kemanfaatan yang telah diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, para pendakwah tidak akan dihargai orang manakala mereka menjadikan dakwahnya sebagai sumber rezeki, sebagai sumber penghidupan, atau hidup dari mengharapkan pemberian atau sedekah dari orang lain. Karena itu para pendakwah Islam merupakan orang yang paling patut untuk mencari ma'isyah atau nafkah melalui usaha sendiri atau sumber yang mulia yang tidak mengandung unsur meminta-minta. Hal ini agar mereka tidak berhutang budi kepada seorang pun yang menghalanginya dari mengatakan atau menyatakan kebenaran di depan orang-orang. Kalau orang ini berhutang budi, maka akan terbebani untuk mengatakan yang mungkin bisa jadi pahit, tapi itu adalah kebenaran yang hakiki. Kendati pun hakikat ini belum terlintas dalam pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, karena memang beliau belum mengetahui bahwa dirinya akan diserahi urusan dakwah dan risalah ilahi. Akan tetapi manhaj yang ditetapkan Allah untuk itu telah mengandung tujuan dan menjelaskan bahwa Allah memang menghendaki agar tidak ada suatu pun dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus atau sebelum menjadi Rasul yang akan menghalangi jalan dakwahnya atau menimbulkan pengaruh negatif kepada dakwahnya setelah nanti diutus menjadi Rasul.
Inilah beberapa hal yang bisa kita bahas, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.